Halal sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern, bukan hanya terkait dengan aspek etis dalam memilih makanan dan minuman. Namun, dalam mengambil keputusan, masyarakat juga sudah menjadikan halal sebagai patokannya, terutama bagaimana menjadikan halal sebagai bagian dari gaya hidup sehat sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat, jumpa lagi dengan saya yang telah 8 tahun dengan lifestyle low carbo, sugar free. Pada lifestyle kali ini saya ingin sharing bagaimana menjadikan halal sebagai lifestyle kita, menjadi panduan dalam menjalani kehidupan kita untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan kesehatan yang paripurna. So, tonton video ini hingga akhir agar kita dapat memahami bagaimana caranya menggunakan halal sebagai standar kehidupan kita sehari-hari. Dalam paradigma masyarakat pada umumnya bahwa halal adalah terkait dengan etis dan tidak etis. Kalau terkait dengan makanan, kita berpikir bahwa makanan dan minuman kita tidak terkontaminasi dengan aspek-aspek yang diharamkan seperti alkohol dan babi. Namun saat sekarang dengan paradigma halal sebagai lifestyle, halal menjadi sesuatu yang lebih komprehensif, di mana halal menjadi parameter di dalam akses kita terhadap sumber bahan makanan kita. Juga berpikir tentang dampak dan manfaat dari mengkonsumsi sesuatu. Karena makanan kita harus benar-benar bisa memberikan efek yang pasti kepada tubuh kita, di mana kita sepakat bahwa makan adalah kepentingan untuk mensuplai energi bagi tubuh. Nah, memberikan suplai yang berlebihan akan berakibat buruk kepada kerusakan kesehatan tubuh kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, halal menjadi sebuah diksi yang sangat umum. Namun banyak masyarakat menganggap bahwa diksi ini hanya sekedar terkait dengan aspek etis dan tidak etis. Contohnya di dalam makanan, kita berpikir bahwa halal itu terkait dengan bagaimana kandungan dari makanan yang minuman kita yang tidak terkontaminasi dengan alkohol dan unsur-unsur dari babi. Dan dalam konteks sekarang, halal menjadi sesuatu yang lebih komprehensif. Justru halal saat sekarang menjadi bagian dalam parameter untuk menentukan sumber bahan makanan kita dan bagaimana kita mengakses makanan untuk kepentingan kelangsungan kehidupan kita. So, halal saat sekarang menjadi parameter dan standar dalam pembangunan kesehatan tubuh. Untuk dapat menjadikan halal sebagai lifestyle, kita butuh beberapa strategi. Maka berikut ini adalah beberapa strategi agar kita dapat menjadikan halal sebagai panduan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari untuk dapat mempertahankan kesehatan dan keselamatan tubuh kita. Yang pertama, pastikan kebutuhan sumber energi utama untuk tubuh kita, sehingga konsumsi makanan dan minuman yang akan kita lakukan sesuai dengan kebutuhan. Ingat, makan adalah untuk kepentingan suplai energi tubuh dan mempertahankan kesehatan dan keselamatan tubuh. Yang kedua, pastikan konsumsi makan dan minuman sesuai dengan kebutuhan. Hindari oversupply atau overeating di dalam keseharian kita agar tidak terjadi penumpukan. Yang kedua, pastikan konsumsi makan dan minum sesuai dengan kebutuhan. Hindari berlebihan agar tidak terjadi oversupply di dalam tubuh, karena tubuh ketika terdapat oversupply sumber energi akan disimpan menjadi cadangan dalam bentuk lemak, dan ini yang akan membahayakan kesehatan dan keselamatan tubuh kita. Yang ketiga, pastikan bahwa sumber bahan makanan dan minuman telah sesuai dengan standar halal dan sertifikat halal atau telah tersertifikat. Yang keempat atau yang berikutnya, bila mengkonsumsi makanan dan minuman yang berupa produk jadi atau dalam kemasan, pastikan telah memiliki label atau sertifikat halal. Hindari bahan-bahan dan produk yang merusak tubuh. Yang kelima, pastikan bahwa
kita senantiasa terhubung dengan komunitas. Artinya bertemanlah dengan orang-orang yang satu visi dengan kita untuk dapat menjaga kelangsungan gaya hidup halal kita. Yang keenam, selalu belajar dan berupaya memahami konsepsi halal secara holistik. Hindari mengambil dan menyomot satu atau dua konsep dari beberapa yang pernah kita dengar, tapi pastikan kita belajar dengan sumber yang pasti dan jelas. Banyak membaca adalah bagian dari cara kita untuk mempertahankan diri. Banyak belajar adalah bagian dari kita untuk menambah dan memperkuat posisi halal lifestyle kita. Berikutnya adalah hindari konsumsi yang tidak jelas. Halal sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern, bukan hanya terkait dengan aspek etis dalam memilih makanan dan minuman. Namun, dalam mengambil keputusan, masyarakat juga sudah menjadikan halal sebagai patokannya, terutama bagaimana menjadikan halal sebagai bagian dari gaya hidup sehat sehari-hari. Halal menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Halal bukan hanya terkait dengan aspek etis, namun halal menjadi bagian dari lifestyle kita untuk dapat tetap mempertahankan kesehatan dan keselamatan tubuh kita. So, bila tayangan ini memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menyaksikan lifestylemu kali ini hingga akhir. Semoga kita senantiasa sehat dan istiqomah dalam menjalani kehidupan dan lifestyle kita. Lifestylemu memberikan pemahaman dan perspektif baru dalam menjalani kehidupan untuk kemanfaatan yang lebih besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.